Wahai manusia, sesungguhnya engkau diciptakan dari tanah wal kataban. Karena Imam Mahdi ini mendapatkan wahyu yang amat tidak sempurna dari orang-orang yang sangat kurang baik didengar Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah insani wa akabadan. La itulah hati kata bahah na'udzubillah izzadi itadin. Sama seperti Nabi Muhammad menerima wahyu. Imam Mahdi menerima wahyu dari mana? Dinding Al-Katabil Ilbada. Dan sesungguhnya Muhammad merupakan dinding dari Al-Katabil Khadid. Tidak ada jauh berbeda. Imam Mahdi beserta pesaingnya tidak juga adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara berkembang dan kehendak yang sudah terjadi, Imam Mahdi sangat ahli dalam mengukir. Nabi Muhammad sangat ahli dalam berzikir. Bedanya al-iqadah, na'udah hadidah. Imam Mahdi tidak dapat ditiru, Muhammad dapat ditiru. Karena Umar yang menulis. Tulisan apa? Umar bin Hadid. Umar bin. Dan untuk selanjutnya, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertegaskan dengan ketegasan, Ya Umar bin Khattab, ra'ahidillah iddah zadi ubahada, na'akhatidillah adih wa alih wa'atidillah izzah, na'hatatu izzah al-Allah wa'atidillah qatidul si idina. Dan sesungguhnya berkatalah Nabi Muhammad dengan perkataan yang telak, karena Imam Mahdi tahu dekat dengan Nabi Muhammad seujung jari. Tidak, sama persis dengan jari telunjuk dan jari tengah. Berkatalah beliau, sesungguhnya di antara kebenaran yang sudah pasti akan terjadi dan tidak ada satu pun yang mengetahui di antara tulisan yang sudah engkau. Kenapa Imam Mahdi mengenal Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad adalah subhanallah tenggorokan terkuat Siti Fatimah yang paling kuat, yang paling ahli, yang paling bijaksana. Apa makna tenggorokan? Ya tidak lain tengkorak yang kuasa akan kekuatan yang paling sempurna. Dulu Fatimah mengandalkan zikir Ya Allah, Ya Allah, Imam Mahdi setiap kalinya. Maka dari itu Imam Mahdi dipergunakan oleh Siti Fatimah untuk berzikir secara khusyuk. Dari mana Fatimah belajar? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Dan selanjutnya, dan sesungguhnya di antara mereka, apakah tidak ada apakah di situ? Dan di situ sudah dijelaskan kedekatan Nabi Muhammad dengan Imam Mahdi lah insya Allah. Maksud saya sangat berkembang di atas kekuasaan yang sangat. Ada yang nanya-nanya besok misalnya. Subhanallah. Kalau Imam Mahdi macam kering kayak begini katanya. Apa rambutnya gak basah. Terus siapa yang nolonginnya? Ya dari situ Allah kali yang nolongnya. Paling begitu sindiran mereka. Ada yang datang nggak tahu kata mereka. Kitab-kitab tepat. Pesawat terbang nggak ngaruh. Oh nggak ngaruh ya sudah. Ada yang nyerempet-nyerempet. Tidak. Katanya yang amat benar ya Imam Mahdi, jika emang betul nyata yang sudah selesai azan diterima. Pendengaran mungkin di mana di Ka'bah karena di ngapus lari ke piramid di situ azan pawang wang Allah tiba ta'ala ta segitiga pramuda tidak. Terus apakah yang terjadi? Setahu saya, apakah yang terjadi kalau sudah di antara latu, di antara kebaikan berucap kotor yang disebut sebagai pemimpin Al-Dajjal untuk merusak penghancur Imam Mahdi. Saya rasa kerusakan yang amat parah. Kalau tidak dicegah dari Imam Mahdi, sulit untuk tidak rusak katanya.
Dari perkataan yang merusak, inilah yang disebut sebagai kekuasaan yang telak. Apa telaknya? Sudahlah Imam Mahdi tidak pernah merasakan apa-apa yang dirasakan selama ini. Disuruh cinta dengan main paksa lagi. Mau diperkosa Imam Mahdi? Tidak. Dari kesehatan Al-Sadi Ibn Khatid wal Kitab. Gimana Imam Mahdi? Gak tahu lah. Dari percintaan sudah terjadi sinang, kata mereka. Itu termasuk zina, kata mereka. Tidak, sinang. Bodoh, kata mereka. Setelah itu selesai, gimana bisa disinang? Wanita kan disinang dulu, baru dipisah. Oh gitu. Berarti bisa, mutlak. Setelah apa? Setelah ketahuan Imam Mahdi bahwa kenyataan yang asli, wanita itu adalah pengikut Dajjal dan istri Dajjal yang sangat benar. Dari sini Imam Mahdi berkata, di antara kenyataan yang sudah terjadi, mau kutub atau tidak, ini tahun 2009 ya. Mau kamu kutub atau tidak, katanya sudah nikah dengan Dajjal, katanya. Begitulah katanya. Namun secara konsekuensi, tidak ada konsekuensi. Ini jihad sudah selesai. Tidak termasuknya. Ini termasuk di antara zaman yang harus diselesaikan dengan cepat. Karena rembetan fitnah Imam Mahdi paling banyak dia dikatakan sayang oleh penduduk Arab Saudi Arabia. Karena Imam Mahdi memang pantas disayang. Ini gini Imam Mahdi tampan dan pintar berbicara. Karena Imam Mahdi berpikir Alkitab Al-Qurtabid Al-Ladid disebut sebagai kitab sempurna jin dan Tuhan. Kemana ke Imam Mahdi harus berkata secara benar? Imam Mahdi maju, tidak pernah mundur. Kenapa saya menerjemahkan ini? Gak ada yang nulis secara Al-Bukhari. Kenapa Bukhari mampus di tengah? Karena dosa kitab. Imam Syafi'i tewas di tengah jalan. Siapa lagi andalan? Radhiyallahu anhu, Allahu Akbar. Gak tahu jelasnya kemana. Al-Hadis wa Izzat, Al-Hadis wa Izzat setahu saya di belakang. Dia ngais pedang, saksik tiap hari 24 jam untuk melindungi Imam Mahdi yang pakai baju merah. Ya Imam Mahdi yang asli. Jangan lu perangin, nanti lu putus lagi. Dihantam malaikat Qatar. Mana Qatar? Di atas. Tajam suaranya. Oh, gets me, I don't know, and the Titan. Lu gak ngeliat. Coba lu pakai layar Microsoft tipe A1A.